Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Yani bisa ketemu kembali di Devotion Terang Bangsa pagi hari ini. Yuk, Kak Yani mau ajak semua kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Satu lagu dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi penuh semangat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeay, aku mengasihimu dengan kasih Tuhan ya. Hari ini kita mau lebih lagi belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini Kak Yani ajak semua adik-adik untuk siapkan alat tulis ya, siapkan Alkitab. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Oh,
Jesus, I love you. Katakan Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord, with all my heart and soul. I love you, Lord. Oh, how I love you, Jesus, with all my heart, all my soul. Oh, yes, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Tuhan Yesus, kami sangat mengasihi Engkau Bapa. Kami sangat mencintai Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa hati kami lebih lagi. Kami mau bawa hidup kami lebih lagi Tuhan. Supaya hati kami, hidup kami Tuhan, kami persembahkan seutuhnya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi firman-Mu pagi hari ini Tuhan, bahwa setiap anak-anak ini kembali masuk dalam hadirat-Mu, mengerti akan isi hati-Mu, dan jadikan mereka anak-anak yang bisa melewati pergumulan hidup mereka Bapa, bersama dengan Engkau kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Pagi adik-adik, seperti janji Kayeni di minggu yang lalu, ya Kayeni akan melanjutkan sikap yang harus kita miliki selama kita sekolah online. Enggak online juga, kita harus punya sikap ini ya. Minggu lalu Kayeni sudah share 2 sikap. Yang pertama, diligent, yaitu rajin. Nah, minggu ini Kayeni mau bahas sikap yang kedua, yaitu responsible atau bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab ini sangat penting adik-adik. Tidak pandemi aja kita harus bertanggung jawab. Tidak online aja ketika kita masuk sekolah onsite gitu ya. Sikap bertanggung jawab ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kita. Apalagi ya dalam masa-masa online ini, di mana setiap tugas yang dikerjakan tidak diperhatikan secara langsung oleh guru-guru kalian ya. Mungkin dikasih deadline waktu ya, tetapi masih aja ada beberapa anak-anak nih ya yang tugasnya harus dikerjakan di deadline 1 minggu, masih mundur ke minggu berikutnya ya. Sir sama missnya sudah announce di grup, ayo A, B, C, D, E gitu ya, kerjakan dengan baik, mundur lagi ya. Hari ini kita mau belajar punya sikap bertanggung jawab adik-adik. Kenapa? Karena sikap yang bertanggung jawab membawa kita naik. Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar dalam hidup kita ketika kita bertanggung jawab atas hal-hal kecil yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya. Contohnya kayak ini simpel aja nih, ada adik-adik di sini kelas 1, 2, 3 masih kelas kecil ya. Kalau kalian diberi tanggung jawab untuk membereskan mainan misalnya ya. Dalam masa-masa ini kan kalian banyak stay at home, di rumah aja kayak ini. Jadi mungkin sama mami sama papinya banyak diberikan
toys, mainan-mainan gitu ya, supaya kalian nggak terlalu banyak natap di gadget gitu ya. Mainannya contohnya apa ya? Boneka atau contohnya Lego lah ya, yang kecil-kecil Lego nih supaya berkreativitas lebih lagi. Dikasih mainan Lego contohnya. Nah, ketika kalian dipercayakan misalnya 3 set Lego gitu ya. Mungkin ada Lego yang cewek Barbie gitu ya, mungkin ada Lego kalau anaknya kayak ini laki-laki jadi sukanya apa? Superhero. Lego Batman, Lego Captain America gitu ya, dengan segala pernak-perniknya gitu, banyak ya kecil-kecil. Kemudian kalian dipercayakan, nih mainannya dikasih gitu, 3 set di awal. Kemudian kalian dipercayakan beresin mainannya gitu ya. Nah, ketika kalian membereskan mainan, responsible untuk kalian bisa mempertanggungjawabkan itu, mamahnya mungkin tanya, papanya mungkin tanya, mana mainan yang kemarin dibeliin? Ya, siapa yang suka gitu? Mana mainan yang dibeliin? Yang kemarin itu ada 3 set loh, kayak ini suka gitu. Gitu ya. Hilang mami, gitu ya. Nggak tahu, lupa nyimpennya. Nah, kira-kira orang tua kalian ketika jawabannya gitu akan membelikan lebih lagi nggak? Tetot, tidak akan dibelikan lebih lagi. Kalau kayak ini dibilang kayak gitu, oh hilang mami nggak tahu kemana, aku nggak beresin waktu itu. Ya udah, kayak ini bilang oke, enough. Kamu cukup punya 3 set aja, nggak usah ditambahin lagi. Ya, karena apa? Karena tidak bertanggung jawab terhadap mainan yang diberikan. Itu simpelnya supaya kalian masuk ya. Terus kalau kebalikannya, ketika kalian bertanggung jawab, responsible, ditanya nih, mana 3 setnya? Kemudian ditunjukkan, jeng-jeng gitu ya. Ini loh mami, aku sudah bikin. Nih, ini ada Legonya, sudah jadi semua rapih. Terus kemudian apalagi dikasih kotak gitu ya, dipajang di atas mungkin meja belajar gitu, di atas lemari. Wah iya ya, kamu hebat loh gitu, kamu bisa bertanggung jawab. Iya dong gitu ya, mungkin anaknya nggak minta beli lagi, tapi orang tuanya mempercayakan hal lebih lagi. Oke, kalau gitu besok weekend mami akan beliin lagi kamu 5 set lagi. Jadi koleksi kamu tambah jadi 8 gitu ya. Wah happy. Ya senang sekali ketika kamu bertanggung jawab atas hal kecil dalam hidupmu, contohnya tadi membereskan mainan, maka kamu akan dipercayakan hal besar. Itu orang tua kamu, apalagi Tuhan. Ya, yang jauh lebih daripada orang tua kita, sayangnya sama kita jauh lebih. Ketika tahu kalian dipercayakan hal kecil dan kalian melakukannya dengan good, Tuhan pasti akan percayakan hal besar dalam hidupmu. Atau contoh lain nih, misalnya dalam masa pandemi ini paling sering nih diberi waktu untuk bermain handphone atau gadget. Angkat tangannya, pasti ya. Kalian diberiin waktu. Waktunya adalah Jumat, Sabtu, Minggu biasanya ya, weekend. Tiap Jumat, Sabtu, Minggu dikasih waktu misalnya, ini contoh aja ya, tiap keluarga beda-beda. Oke lah 1 jam. Ya. Ketika kalian bisa bertanggung jawab ya untuk menggunakan waktu 1 jam selama weekend, apa yang akan kalian dapat? Maminya datang nih, atau dedinya ya, dedinya, papinya datang. Kamu weekend ini mana? Oh Pi, aku sedang main nih. 1 jam, dedi, papi 1 jam. Oke, mungkin papinya ngerjain yang lain. Ketika dilihat anaknya kemudian dibalikin. Papi, ya mungkin pinjem atau mungkin miliknya sendiri tapi dia komit untuk 1 jam. Bertanggung jawab. Ini papi, ini dedi, saya udah selesai. Tadi kan 1 jam. Atau mungkin dedinya yang ngingetin. Ayo kamu udah 1 jam loh, mana janjinya, terus oh ya langsung matiin. Nih udah selesai mainnya, thank you ya dedi, thank you ya papi. Kira-kira orang tuanya akan gimana? Akan happy, wah good ya, kamu anak good, kamu bisa bertanggung jawab. Ya, apa hal besar yang mungkin dipercayakan dalam hidupmu? Ya udah kalau gitu misalnya ya, nanti papi kasih kamu handphone untuk yang kamu miliki sendiri. Ini kan pinjem punya papi gitu ya misalnya. Nanti papi kasih deh handphone buat kamu karena kamu bisa bertanggung jawab gitu ya. Hal besar dipercayakan dalam hidupmu. Atau kalau yang udah punya handphone sendiri mungkin nanti kamu akan diberikan handphone baru gitu ya. Mungkin beda-beda tetapi pasti sesuatu yang lebih besar yang dipercayakan dalam hidupmu. Ya, jadi itu yang akan dilakukan manusia, apalagi yang akan dilakukan oleh Tuhan atas hidupmu. Seperti dalam Bible story Yusuf. Ya, Yusuf di Kejadian pasal 39. Yuk, kita mau buka sama-sama adik-adik. Buka Alkitabnya, kayak ini ajak semua untuk rajin baca Alkitab ya. Tiap hari, ya, nggak boleh bolong ya. Kejadian pasal 39.
Oke, Yusuf di rumah Potifar ya. Perikopnya Yusuf di rumah Potifar. Seperti kita tahu adik-adik, Yusuf itu tadinya anak kesayangan. Ya, tetapi kemudian dia dijual sebagai seorang hamba. Ya, dijual di rumah Potifar, dia bekerja sebagai budak. Tetapi Yusuf itu enggak ngomel, enggak nyerah, enggak marah sama Tuhan. Dia tetap melakukan bagiannya yang dipercayakan di tangannya. Mungkin apa sih di rumah Potifar kalau sebagai hamba? Ya enggak mungkin ya dia duduk-duduk terus dia perintah-perintah. Yusuf mungkin disuruh nyapu, disuruh beresin rumah, ya, disuruh melakukan hal-hal yang sangat sederhana. Tadinya dia seorang anak kesayangan, jubahnya bagus. Ya, tapi dia ketika harus melakukan hal kecil, dia tetap setia dan dia tetap bertanggung jawab. Dan apa yang diberikan Tuhan ketika Yusuf itu melakukan bagiannya, bertanggung jawab, dia dipercaya menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Ya, mungkin naik level, naik jabatannya. Yang tadinya dia yang harus mengerjakan, mungkin dia punya anak buah mungkin ya. Ayo kamu yang ngerjain, dia yang ngatur. Dan dia melakukan itu dengan baik. Ketika dia sedang melakukan itu dengan baik, membangun karirnya gitu ya. Ya, tiba-tiba dia difitnah oleh istri Potifar. Dia masuk ke dalam penjara. Singkat cerita aja ya, Yusuf masuk ke dalam penjara, dia harus mulai lagi loh dari nol. Tapi dia tidak menyerah, dia tetap bertanggung jawab. Di dalam penjara, dia berteman dengan juru roti, juru minum ya. Dia tetap melakukan bagiannya, kalian bisa baca di Kejadian 39 terus ya. Di situ ada kisah Yusuf di mana Yusuf itu tidak pernah mengeluh dan dia dikatakan mau melakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan dia menjadi kepercayaan kepala penjara atas semua tahanan. Enggak mungkin kalau seorang yang tidak bertanggung jawab diberikan kepercayaan atas semua tahanan. Ya, jadi kita mau belajar dari Yusuf, dia mau bertanggung jawab melakukan pekerjaannya. Belum sampai di situ, Tuhan bawa dia naik lagi. Ya, setiap bagian yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, Tuhan kasih balik. Dia disertai, Yusuf dikatakan disertai Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf sampai akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan dari Raja Mesir ya. Di sini kita lihat jatuh bangunnya perjalanan hidup Yusuf ketika Yusuf tetap berpegang teguh dengan sikap responsibel. Tuhan membawa dia naik lebih lagi. Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar atas hidupnya. Kayak ini mau ajak adik-adik semua untuk kita belajar bertanggung jawab. Hal-hal kecil dulu deh. Apa online kelas tetap tepat waktu ya, mengerjakan tugas tepat waktu, menyerahkan submit di kuintal tepat waktu gitu ya, nggak usah nunggu mamihnya, dedinya ya, melemparkan tanggung jawab sama orang lain. No, hari ini kayak ini mau ajak, that's your responsible, itu tanggung jawab kamu. Ambil tanggung jawab yang kamu punya. Kenapa? Karena Tuhan sediakan perkara besar menanti atas hidupmu ketika kamu bisa belajar bertanggung jawab. Terus apalagi? Menjaga merawat mainan ya, alat-alat tulis ya. Ini yang kalian ingatkan, mungkin hal-hal kecil. Mungkin kalian bilang, kayak ini tuh hal-hal kecil, alat tulis loh. Sekarang coba angkat tangannya, kalian ini mau tahu siapa yang alat tulisnya masih komplit, masih ada dalam tepak, masih rapi, ada penghapus, ya semuanya lengkap, ditepak. Kalian ini lihat jarang nih ya. Wah kayak ini udah gak usah online kelas, ambil aja satu gitu, kadang hilang. Penghapusnya mana ya? Ingat, belajar dari hal-hal kecil, persiapkan kembali karena kayak ini yakin dan percaya nih, nggak lama dari sini kalian udah masuk sekolah. Ya, ketika masuk sekolah kalian nggak sibuk, aduh seragamku hilang gitu ya, aduh alat tulisku kemana ya? Kalau seragamnya udah nggak muat itu wajar ya, kalian itu membesar, bertumbuh gitu ya, lebih sehat, lebih tinggi, lebih kuat. Tapi kalau hilang gitu kan, dipertanyakan, di mana tanggung jawabmu? Terus kalian nggak bisa bilang, itu kan si mbak. Itu si mami, papi. No, itu tanggung jawab kamu karena yang sekolah kamu. Ya, jadi kamu harus bertanggung jawab hal-hal kecil dalam hidupmu. Terus tidy up ya, merapikan meja belajar, merapikan kamar tidur, buku-buku pelajaran, apapun yang Tuhan percayakan kecil dalam tanganmu, lakukan itu dengan tanggung jawab. Karena Yusuf juga nggak tahu ketika dia melakukan hal-hal kecil di rumah Potifar seperti membersihkan, mengelap meja, dia nggak tahu suatu saat dia bisa menjadi seorang kepercayaan raja. Tapi dia tetap melakukan itu dengan baik. Ya, jadi kalian lakukan hal-hal kecil kalian dengan penuh tanggung jawab. Kayak ini tutup dengan satu ayat, Kolose 2
Kolose 3 ayat 23. Yuk, kita sama-sama buka ini ayat terakhir hari ini yang kayak ini bacakan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Yang udah ketemu katakan amin ya, semangat ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun itu. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Jadi Kak Yeni mau ajak 2 sikap yang kalian harus punyai. Ya, terlebih dalam masa-masa online ini, yang pertama diligent ya, yang kedua responsible, rajin dan bertanggung jawab ya. Kayak ini tutup devotion pagi hari ini, kita mau sama-sama bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah membukakan kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang lebih rajin, menjadi anak-anak yang lebih bertanggung jawab. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan bagian kami dengan baik, maka Engkau yang akan turun tangan, Engkau akan membawa kami naik lebih lagi, dan Engkau yang akan membukakan masa depan kami menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk setiap yang Engkau sudah tempatkan, Engkau percayakan dalam hidup kami, bersyukur untuk orang tua, untuk guru-guru, untuk setiap yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Terlebih untuk kesehatan yang sampai hari ini Tuhan, Engkau masih anugerahkan untuk kami semua. Berdoa untuk semua adik-adik di rumah yang masih belajar secara online, Tuhan Engkau sertai mereka, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kesehatan ada di dalam hidup mereka. Berdoa juga untuk sebentar kegiatan belajar mengajar, biar mereka bisa menerima setiap pelajaran dengan baik. Patahkan segala roh-roh jahat yang berusaha mengganggu mereka, mengganggu konsentrasi mereka. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar damai sejahtera-Mu turun atas hidup setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.